Selamat datang di mata kuliah, metode penelitian, dan seminar usulan tugas akhir. Dalam sesi kali ini, saya akan mempresentasikan ataupun memberikan materi dengan judul Penelitian Terapan Pariwisata. Inilah yang menjadi daftar isi dari jenis penelitian terapan pada sesi kali ini. Yang pertama, ada jenis penelitian terapan, jenis penelitian pada umumnya, kemudian ruang lingkup penelitian, konseptualisasi operasionalisasi, ciri-ciri masalah penelitian, dan juga breakdown tema tugas akhir program studi pariwisata bahari. Dalam jenis penelitian terapan, ini terbagi ke dalam 3 bagian, yang dimana terdapat evaluasi, R&D, dan tindakan. Untuk selanjutnya, dari ketiga jenis penelitian terapan, ini saya membreakdown ke dalam 3 bagian, yang dimana evaluasi menjelaskan bagaimana mengarahkan pada penelitian yang objektif atau membantu orang atau organisasi membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Sementara R&D itu adalah menciptakan sebuah produk inovasi yang dimana apakah inovasi tersebut dapat memenuhi pasar yang ingin dimiliki atau yang ditekuni oleh tempat mereka magang. Perusahaan-perusahaan tertentu pasti memiliki permasalahan. Dalam artian, permasalahan di sini adalah bagaimana dia dapat meet atau bertemu dengan pasar yang hendak mereka tekuni di dalamnya. Mahasiswa di sini hadir untuk melihat permasalahan-permasalahan di dalamnya ataupun menemukan pasar terbaru ataupun segmentasi pasar di mana dapat memenuhi kebutuhan organisasi secara umumnya. Sementara untuk jenis penelitian action atau tindakan, itu adalah bagaimana cara mempelajari tentang hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari ataupun lingkungan di dalamnya. Tujuan dari action ini menjelaskan ataupun memecahkan permasalahan bisnis yang dimana apa yang dihadapkan oleh perusahaan ini dapat dipecahkan oleh mahasiswa dengan sebuah gagasan-gagasan yang mendalam. Gagasan-gagasan yang mendalam ini bisa berupa pembentukan sebuah divisi yang baru ataupun pembentukan sebuah SOP dalam membentuk bagaimana standar operasional prosedur yang baik sehingga perusahaan dapat memecahkan permasalahan. Dalam artian, jenis penelitian terapan ini adalah memecahkan permasalahan mereka dalam berbentuk aksi. Dalam ruang lingkup penelitian pariwisata, khususnya dalam program studi pariwisata bahari, di sini saya membreakdown ada 5 bagian. Yang pertama adalah attraction, kedua adalah facilities, infrastructure, transportation, dan hospitality. Mengapa kelima ruang lingkup penelitian pariwisata ini muncul? Karena untuk menelusuri, untuk mengidentifikasi seberapa jauh tempat magang mereka yang menjadi objek penelitian mereka nantinya untuk tugas akhir dapat mengidentifikasi apa yang menjadi permasalahan dalam perusahaan tersebut. Apakah dilihat dari attraction ataupun daya tariknya, ataupun dilihat dari facility-nya atau fasilitasnya, ataupun infrastrukturnya menjadi permasalahan yang memang dihadapi oleh perusahaan yang dimana kehadiran mahasiswa untuk magang adalah memecahkan permasalahan infrastruktur pada umumnya. Kemudian bisa juga mahasiswa memberikan gagasan ataupun ide terhadap perbaikan transportasi yang memang dihadapi oleh sebuah perusahaan ataupun nantinya mereka magang. Kemudian yang terakhir adalah di ranah hospitalitas atau hospitality atau sering disebut sebagai keramah tamahan. Jadi sedemikian rupa mahasiswa dalam hal ini subjek peneliti meneliti ataupun menelaah lebih lanjut seberapa jauh keramah tamahan yang dapat diteliti di tempat magang mereka. Inilah yang menjadi dasar ataupun konseptualisasi, operasionalisasi pariwisata dalam penelitian. Mahasiswa pariwisata pada umumnya itu dapat mengidentifikasi ataupun memetakan seberapa jauh
konsep-konsep yang memang relate ataupun menjadi pemilihan judul mereka. Bisa menjadi dilihat dalam beberapa konsep di dalamnya yang ada dalam ilustrasi di sini. Inilah yang sering menjadi permasalahan dalam merujuk penelitian yang dihadapkan oleh mahasiswa. Kadang mahasiswa pada umumnya belum dapat bisa memetakan seberapa jauh apa yang memang perlu ditelaah dalam sebuah penelitian. Di sini saya mendeskripsikan ataupun menjelaskan dalam beberapa poin. Poin yang pertama, itu ada masalah yang dipilih, itu harus memiliki nilai penelitian. Poin yang kedua, yang dipilih harus memiliki visibilitas. Poin yang ketiga, masalah yang dipilih harus sesuai dengan kualifikasi peneliti. Karena kembali lagi, penelitian ini adalah merujuk kepada spesifikasi ataupun minat dari peneliti itu sendiri. Apakah peneliti lebih minat di bidang loyalitas? Kita tidak bisa memaksakan dia meneliti di bidang ekowisata misalnya. Misalnya dia memiliki minat di bidang branding, kita tidak bisa memaksakan mereka untuk melaksanakan penelitian di bidang industri pariwisata. Karena kembali lagi, penelitian itu merujuk kepada tingkat kedalaman peneliti yang didasari oleh minat itu sendiri. Poin selanjutnya, masalah perlu dikemenarikan yang memang perlu diungkapkan. Karena kembali lagi, penelitian yang pada umumnya dapat menjadi sebuah novelty ataupun sebuah kebaruan karena memang ada hal yang baru ataupun hal yang memang terupdate yang perlu ditelaah lebih lanjut. Poin yang terakhir adalah masalah itu tidak perlu disempitkan ataupun tidak perlu juga luas. Dalam artian di sini saya ingin membreakdown atau mendeskripsikan masalah yang memang diperlukan di sini adalah harus spesifik, merujuk. Artinya dalam hal penelitian dapat memberikan pandangan yang lebih menjurus begitu. Sehingga peneliti ataupun nantinya mahasiswa dapat memahami betul skup di mana mereka ataupun batasan-batasan di mana mereka meneliti sejauh mana agar tidak lepas dari skup itu. Ini yang menjadi breakdown ataupun poin-poin yang perlu ditelaah dalam tugas akhir program studi pariwisata bahari. Di program studi pariwisata bahari, kami mencanangkan ataupun menyebutkan bagaimana ilustrasi di sini adalah sebuah dasar di mana mereka yang pertama harus memilih tempat magang ataupun PKL yang hendak mereka kunjungi. PKL dalam program studi pariwisata bahari itu berdurasi 1 bulan. Dalam artian mereka dapat mereview, melihat ataupun mampu memetakan apakah tempat PKL yang mereka hadapkan di sini dapat menjadi penunjang tugas akhir mereka yang memang dilanjutkan oleh pelaksanaan mata kuliah magang. Mata kuliah magang di sini lebih lama durasinya, berlangsung 3 bulan lamanya. Dalam artian, selama mereka magang, mereka dapat melaksanakan penelitian. Apakah mengacu kepada metode yang diinginkan, ataupun juga apa yang mereka minati. Oleh karena itu, dari program studi memberikan sebuah panduan. Panduan di sini adalah seberapa jauh mereka dapat mengembangkan tempat magang yang menjadi tempat ataupun lokasi penelitian mereka dalam rangka penelitian terapan tersebut. Di sini kami merekomendasikan terdapat beberapa jenis-jenis penelitian ataupun ruang lingkup penelitian. Yang pertama adalah marketing ataupun pemasaran, di ranah pemasaran. Seberapa jauh strategi-strategi yang diperlukan oleh mereka dalam memasarkan perusahaan ataupun permasalahan pemasaran di mana perusahaan mereka di tempat magang mereka. Yang kedua adalah rancangan perjalanan paket wisata yang berbentuk guidebook ataupun infografis. Mengapa rancangan perjalanan wisata ini diperlukan? Karena di tempat magang mereka, baik dinas, perusahaan, ataupun lembaga,
dipastikan memiliki pemetaan tersendiri yang menjadi rekomendasi bagi mereka untuk dijadikan sebuah destinasi. Oleh karena itu, inovasi rancangan perjalanan wisata ini bisa menjadi salah satu opsi untuk mereka dapat memenuhi tugas akhir mereka. Untuk poin selanjutnya adalah pengembangan wisata selam. Salah satu profil lulusan dari program studi pariwisata bahari ini adalah menjadi seorang operator selam yang handal. Dalam hal ini pun masuk ke dalam pengembangan wisata selam sebagai tema dari tugas akhir mereka. Yang pertama, poin lanjutannya adalah perjalanan wisata selam, seberapa jauh diving spot yang ada di Indonesia ataupun nantinya mungkin di luar negeri bisa menjadi pengembangan wisata ataupun pengembangan destinasi wisata untuk peminat wisata khusus di bidang selam. Ataupun poin selanjutnya adalah pengembangan destinasi wisata selam. Seberapa jauh diving spot di sini bisa menjadikan sebuah gagasan ataupun ide bagi mahasiswa diberikannya kepada perusahaan agar menjadikan sebuah rekomendasi yang dapat memecahkan permasalahan bersama. Untuk poin yang terakhir adalah inovasi dan pengembangan produk. Di sini kami merekomendasikan mengapa poin inovasi produk ini lebih banyak dibandingkan poin-poin lainnya, karena bisa dilihat inovasi produk ini menjadi hal yang cukup mutakhir ataupun cukup berimpact besar, karena pengembangan inovasi produk di sini dapat memenuhi tugas akhir mereka dalam hal beberapa pengembangan produk di dalamnya. Poin yang pertama adalah pengembangan produk di bidang destinasi wisata bahari. Selanjutnya, produk pemecahan permasalahan perusahaan. Apakah inovasi produk yang dimiliki oleh mahasiswa dapat memecahkan permasalahan di perusahaan yang memang kerap belum bisa menemukan pasar yang baru. Poin yang selanjutnya adalah rancangan pengembangan destinasi. Biasanya mahasiswa program studi pariwisata bahari dalam inovasi pengembangan produk di sini itu dilihat karena adanya instansi maupun dinas yang menjadi tempat PKL mereka. Karena rancangan pengembangan destinasi itu berbasis kepada kebijakan yang memang terlepas dalam kebijakan daerah, di mana kebijakan daerah di sini pasti ada rancangan destinasi pariwisata yang hendaknya dalam durasi waktu tertentu. Yang selanjutnya adalah produk kuliner yang dilanjut oleh produk merchandise. Itulah yang dapat saya sampaikan dalam sesi ini dalam mata kuliah metode penelitian dan seminar tugas akhir. Terima kasih atas atensinya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.